Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Senantiasa kita selalu bersyukur pada Allah atas segala nikmat, taufik dan hidayah serta kasih sayang yang Allah berikan buat kita semua. Sehingga di pagi yang cukup sejuk ini sahabat, alhamdulillah kembali kita dihadirkan oleh Allah dalam rangka majelis ilmu di program Mutiara Pagi. Selawat dan salam keribaan junjungan kita Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi yang berbahagia ini kita mengkaji aktivitas yang bermanfaat. Jadi hadis ini di kitab yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-12, yakninya aktivitas yang bermanfaat. Hadis ini singkat tapi alhamdulillah cukup luar biasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Di hadis ini dari salah seorang sahabat Nabi yang digelari dengan Abu Hurairah, yakninya bapak kucing. Berarti Rasulullah memberikan nama ini sahabatku yang mulia, berarti Rasulullah sangat dekat dengan Abu Hurairah, makanya beliau digelari dengan bapak kucing. Kenapa? Karena dia memang sahabat yang penyayang dengan kucing, Pak. Qala Rasulullah SAW, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la yakni. Hadis rawahu Tirmizi dan juga perawi yang lainnya. Namun di sini dicantumkan riwayat Imam Tirmizi. Nah, Bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata salah satu akhlak dalam Islam apabila kita meninggalkan sesuatu yang tidak berguna ataupun tidak bermanfaat. Jadi, dan bahkan Bapak hadirin jamaah subuh yang berbahagia, di dalam surah Al-Mu'minun pun diceritakan oleh Allah bahwa orang yang meninggalkan perbuatan perkataan yang tidak bermanfaat, ya, anil lagwi mu'ridun wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perkataan perbuatan yang tidak bermanfaat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia ditempatkan di surga Firdaus, Pak. Di antara tanda orang yang akan masuk ke dalam surga Firdaus adalah orang yang meninggalkan perkataan perbuatan yang tidak bermanfaat. Ternyata dalam hadis ini sangat luar biasa, ya, dijabarkan dan dijelaskan bahwa salah satu tanda Islam yang mempunyai akhlak yang benar ataupun orang yang, ya, melaksanakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, ya, mereka termasuk orang-orang yang baik ataupun mempunyai akhlak yang baik di dalam Islam. Nah, banyak orang kadang-kala membuang-buang waktu, Pak. Baik mereka katakan ada yang hobi main domino misalnya. Mereka main domino itu mau dari setelah maghrib nanti berakhir tengah malam. Hampir setiap hari ada orang yang hobi seperti itu, Pak. Ataupun yang kedua, ada lomba mancing dengan cara berjudi. Itu waktu yang mereka pergunakan untuk itu cukup luar biasa. Padahal itu adalah waktu yang mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak nanti. Dan termasuk mencatur, Pak. Kalau mencatur, ada orang mencatur dari pagi sampai sore main catur aja. Bahkan satu pion yang akan maju itu berpikirnya lama. Bahkan itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, padahal Bapak hadirin jamaah subuh yang berbahagia, tahu nggak apa sih hukumnya mencatur itu? Hukum mencatur itu haram, Pak. Kenapa saya katakan haram? Main catur itu adalah permainan yang berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap raja. Bagaimanapun upaya yang mereka lakukan, yang penting tujuannya tercapai, bisa membunuh raja.
Kalaulah benteng dan pertahanan lain tidak kokoh, ya, bisa jadi raja dalam waktu sebentar akan meninggal. Ya, raja dalam waktu sebentar akan mati. Kenapa? Karena mereka beramai-ramai untuk merencanakan pembunuhan tersebut. Maka inilah salah satu alasan Ustadz Gendrianto mengatakan mencatur itu haram. Yang kedua adalah mubazir waktu. Kenapa mubazir waktu? Dari satu pion dimajukan itu berpikir lama, Pak. Bahkan ya, mau itu 1 sampai atau setengah hari. Berarti mereka tidak memanfaatkan waktu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka buang-buang waktu itu. Silakan Pak, mungkin ada pertanyaan. Apakah aku Ustaz bertanya. Silakan Pak. Apakah berdosa aku mendengarkan orang yang mengata-ngatai orang itu ada kerjanya, tapi senang aku mendengarkan karena maksudnya biar tahu aku rahasia dia untuk mengelakkan perkataan dia itu. Apakah salah aku mendengarkan sedemikian itu? Adalah untuk menjaga diriku sama teman-temanku. Memang aku dengarkan sampai habis. Seperti itu Ustaz. Oke Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketika kita mendengarkan perkataan dari teman sahabat kita dengarkan sampai habis. Tapi kalau perkataannya itu adalah perkataan yang mengandung unsur ghibah. Artinya ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain tanpa ada solusi. Ketika itu kita berpanjang-panjang berlama-lama waktu kita duduk, kita dengarkan, kita respon. Berarti kita termasuk bagian dari ghibah. Atadruna mal ghibah, kata Rasulullah. Apa itu ghibah? Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang lebih tahu adalah Allah dan Rasulnya. Zikruka akhaka bima yukrihu. Ketika kamu menyebut ya sesuatu aib yang ada pada saudaramu, sementara kalau dia dengar pasti dia tidak akan senang. Jadi kalau kita berlama-lama di situ, kita termasuk bagian kelompok itu. Makanya kita mesti menjaga telinga kita daripada pendengaran sesuatu yang tidak bagus. Maka solusinya Pak, kita keluar aja dari kelompok tersebut, atau mungkin barangkali secara berlahan kita bisa mendakwahi mereka supaya perkumpulan majlis yang mereka bangun itu menjadi majlis yang mulia, tidak hanya sekedar gosip, tidak hanya sekedar gunjing, gibah segala macam, tapi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, kalau kita duduk di situ, kalau sekiranya kita bisa mewarnai mereka, ya, ataupun barangkali menyampaikan kebenaran itu kepada mereka, insya Allah itu baik. Makanya ada orang preman, jangan kita jauhi. Ada orang kuribo, rambutnya berbeda, ini segala macam, kita dekati, rangkul mereka. Ketika jumpa, assalamualaikum. Kita jangan assalamualaikum hanya dengan orang berjubah saja. Assalamualaikum dengan saudara kita yang sering jumpa. Tidak. Padahal orang preman sekalipun kita ucapkan, kalau dia Islam, assalamualaikum. Insya Allah dia akan jawab. Kalaupun tidak jawab, dia mungkin heran kenapa bapak ini mengucapkan salam kepada saya. Padahal saya seperti ini, tato saya banyak, ya, saya juga preman. Dari situlah nanti hatinya tertarik. Bagaimana ternyata akhlak Islam itu luar biasa. Ada orang sakit, dia preman, kita kunjungi. Ketika kita datang ke sana, dia akan berpikir, saya dikunjung oleh bapak itu. Ternyata dia tidak hanya memandang dari sisi orang soleh. Ini orang rajin ke musala masjid, tidak hanya sekedar itu. Tapi kita rangkul, Masya Allah. Bahkan bapak